Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang kekerasan dan tuntutan. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Kalau melihat keadaan saat ini Pak Paul ya, anak itu dihadirkan di tengah-tengah suasana melihat kekerasan itu tiap-tiap hari Pak Paul. Baik melalui media elektronik, juga bahkan melihat secara nyata kehidupan di dalam rumah tangga mereka. Orang tuanya yang bertengkar atau kakaknya dengan siapa. Nah, itu pengaruhnya seberapa besar Pak Paul terhadap diri anak ini? Sangat-sangat besar Pak Gunawan. Dalam praktek konseling saya ini adalah kisah-kisah tragis yang benar-benar membuat hati orang itu terenyuh ya mendengarnya. Sebab kita ini akhirnya menemukan bahwa hampir semua orang yang menjadi sadis yang memukuli istri atau anaknya atau kebalikannya memukuli suami juga ada seperti itu adalah anak-anak yang dibesarkan dengan kekerasan di dalam rumahnya. Jadi menu kekerasan itu tuh sesuatu yang dicicipinya setiap hari. Baik antara orang tua atau yang diterimanya dari orang tua atau kakak dan adiknya atau lingkungannya. Saling pukul dan berkelahi dan sebagainya. Nah hal-hal ini nih akhirnya tuh membentuk si anak menjadi anak yang memang mudah sekali keras. Namun kalau dalam rumah itu tuh masih ada kasih sayang, kemesraan, nah dampak buruknya masih bisa dinetralisir. Kalau dalam rumah itu juga tidak ada kasih sayang, sebab biasanya kalau orang tua itu hubungannya buruk, sering ribut, sering bertengkar, saling pukul dan sebagainya, nggak tuh perhatian terhadap anak akhirnya tersita. Si anak akhirnya bertumbuh besar tanpa kecukupan kasih sayang itu. Nah, kombinasi kedua hal ini, kekerasan dan minimnya kasih sayang yang harus dialami oleh seorang anak, mudah sekali membuat dia menjadi orang yang berkepribadian antisosial. Ya, jadi kekerasan dalam rumah tangga itu bukan hanya berdampak pada pihak orang tua yang saling menyakiti itu, tetapi juga sangat besar dampaknya terhadap anak yang melihat itu Pak Paul ya. Betul, jadi efeknya memang efek yang berlipat ganda. Dari satu orang menjadi dua orang. Dua orang masuk kepada anak-anak misalkan jadi 5 orang. Nanti mereka itu menikah, akan mempengaruhi pasangan mereka lagi dan mempengaruhi anak-anak mereka lagi. Jadi itu seperti benar-benar sebuah pohon ya. Benar-benar yang akan bercabang, berbuah, berdaun begitu lebat, mempengaruhi begitu banyak orang gara-gara satu orang bermasalah. Nah tadi Pak Paul katakan kalau orang tua itu masih memberikan kasih sayangnya kepada anak itu agak terkurangi gitu ya dampaknya. Tapi Pak Paul biasanya itu kan hanya satu pihak saja gitu. Jadi misalnya suami dan istri ini bertengkar, mungkin pihak istri itu yang mencurahkan kasihnya kepada anak. Nah, apakah itu menolong juga gitu Pak Paul? Sangat menolong Pak Gunawan. Namun ini juga kadang-kadang terjadi, kadang-kadang tidak. Sebab yang namanya mencurahkan kasih sebetulnya adalah kita itu tuh menolong anak. Kita itu tuh berada di sini untuk si anak. Dalam rumah tangga yang bermasalah, acap kali kebalikannya lah yang terjadi. Misalkan si ibu yang menjadi korban kekerasan dari si suami. Si anak lah yang harus menjadi untuk si ibu. Bukan si ibu untuk si anak. Karena si ibu akhirnya nggak lagi bisa berfungsi dengan baik. Dia sudah penuh dengan sengsara, dipukul, ditakuti, diancam. Jadi akhirnya nggak banyak dalam dirinya yang bisa dibagikan kepada si anak. Justru si anak yang harus menjadi pendukung, penghibur bagi si ibu. Nah, jadi meskipun nggak ada misalkan pemukulan dari si ibu kepada si anak, namun yang namanya cinta kasih itu sendiri pun sangat minim Pak Gunawan. Karena memang si anak nggak banyak menerimanya. Justru si anak harus banyak memberi. Iya. Bapak, kira-kira dampak-dampak apa yang terjadi kalau ada kekerasan di dalam rumah tangga seperti itu Bapak? Kekerasan yang bertubi-tubi pada akhirnya membuat anak hancur. Atau sebaliknya membuatnya keras seperti batu. Sehingga mematikan semua perasaan halus dan lembut pada dirinya. Nah, ada anak yang hancur, yang jiwanya memang kurang gitu kuat. Ya udah dah, depresi berat, mengurung diri, nggak punya kepercayaan diri, seperti itu. Tapi kalau yang memang bisa bertahan, kebanyakan tuh
membatu dah. Keras luar biasa hatinya. Perasaannya udah hampir nggak ada lagi. Dia akhirnya tuh nggak bisa lagi merasakan apa-apa, Pak Gunawan. Rasa sakit, rasa sedih, rasa kecewa. Itu semuanya tuh sudah terselimuti tuh oleh kekerasan. Ya, dia nggak bisa lagi merasakan. Nah, yang paling berbahaya pada akhirnya dia juga kehilangan belas kasihan. Nggak bisa dia tuh mengasihani dirinya ataupun orang lain. Nah, ini bahaya. Karena kalau nggak hati-hati, ini nih berkembang menjadi gangguan antisosial. Atau istilah yang lebih umumnya kita katakan psikopat atau sosiopat. Jadi orang-orang yang berkemampuan besar menjadi sadis. Menginjak, menyakiti orang untuk kesenangannya tanpa ada suatu perasa sakit. Ya mungkin yang dilihat oleh anak itu sederhana saja Bapak. Kalau kedua orang tuanya saja tidak memiliki kasih, apalagi orang-orang di luar rumahnya gitu loh Bapak. Seringkali itu akhirnya ya disimpulkan oleh si anak. Memang nggak ada kasih kok. Apa yang namanya kasih? Nggak ada kok di rumah saya seperti begini. Dan akhirnya dia memperlakukan orang di luar memang ya seperti orang tuanya memperlakukan dia. Persis itu. Nah Bapak, kalau kedua orang tua itu memang seringkali bertengkar. Nah untuk melindungi anak ini supaya tidak mengeras hatinya atau tidak hancur seperti yang Pak Pol katakan, apa yang bisa diperbuat oleh kedua orang tua ini ataupun salah satu dari keduanya? Memang mereka harus ngomong baik-baik ya dan berkata bahwa kalaupun kita harus hancur berdua, biarkanlah kita berdua yang hancur. Jangan kita menyeret anak-anak kita. Jadi dua-dua harus dewasa ngomong seperti begitu dan berkata kalau begitu, kalau harus kita memang ribut atau apa, ributlah di saat mereka nggak ada di sini atau dalam kamar supaya mereka nggak bisa mendengar. Nah sudah tentu yang ideal adalah mereka mencari bantuan untuk bisa ditolong ya. Karena jelas-jelas orang seperti ini memang perlu ditolong. Namun celakanya ya kita tahu faktanya banyak yang nggak mau ditolong. Banyak yang menganggap dirinya benar. Saya memukul istri saya karena memang dia perlu dipukul. Dia perlu diajar-ajar. Jadi kenapa saya harus mencari pertolongan? Kenapa saya jadi yang disalahkan sekarang? Nah mentalitas seperti itu justru lebih banyak daripada yang sadar dan berkata saya salah dan saya perlu pertolongan. Ya tapi sekalipun anak itu tidak melihat saat kedua orang tua itu bertengkar. Tapi karena hubungan yang tidak baik itu, anak itu sebenarnya bisa merasakan Pak Pol, bahwa ada yang tidak betul ini di antara orang tuanya ini. Seringkali anak-anak tahu Pak Gunawan. Mereka mungkin nggak ngomong dengan kita karena sungkan atau takut. Tapi hampir dapat dipastikan anak-anak tahu kalau ada masalah di antara kita berdua. Dan itu menimbulkan ketakutan yang luar biasa sebenarnya di dalam diri anak Pak Pol. Setiap hari akhirnya tuh kalau kita sering bertengkar ya, anak itu tuh akan hidup dibayang-bayangi oleh ketakutan. Meledak lagi nih. Dan ada orang tua yang meledaknya nggak tahu kapan. Jadi si anak selalu was-was. Atau si anak menantikan kepulangan ayahnya sebab setelah itulah baru akan terjadi pertengkaran lagi. Jadi anak ini akhirnya senantiasa hidup dibayang-bayangi oleh ketakutan. Iya, ada sebagian orang tua itu kalau mendisiplin anaknya itu sangat keras gitu Pak Pol ya. Entah dipukul kepalanya, entah ada benda-benda yang dipecahkan di dekat anaknya. Nah ini punya dampak apa terhadap anak itu Pak Pol? Waktu orang tua menghukum anak dengan kekerasan, sudah tentu yang terpancarkan dari sinar mata, dari suara, dari penampakan wajah adalah kebencian, kemarahan. Bahkan lebih dari kemarahan dan kebencian adalah sebuah keinginan menghancurkan. Nah, nanti si anak kalau udah terbiasa ya menerima kebencian yang besar seperti ini, akhirnya tuh dia sendiri akan menjadi orang yang penuh kebencian. Sebab kebencian itu tuh akhirnya masuk, menggenangi hatinya, menjadi bagian dirinya. Dia pun lama-lama penuh kebencian. Karena waktu kita melihat orang itu tuh memandang kita, memperlakukan kita dengan penuh kebencian, respons yang paling alamiah adalah balas membencinya. Nah akhirnya si anak ini penuh dengan kebencian dan akhirnya luber keluar. Kalau ada orang yang ngomong nggak benar di mata dia atau di telinga dia, wah langsung dia pukul. Kalau ada situasi yang nggak sesuai dengan kehendak dia, wah langsung dia meledak. Jadi apapun yang terjadi kalau nggak sesuai dengan keinginan hatinya, reaksinya yang pertama adalah langsung ngamuk. Jadi benar-benar dia dibesarkan oleh macan, akhirnya memang bertumbuh besar menjadi macan. Ya itu karena tiap-tiap hari atau sering sekali dia melihat hal seperti itu Pak Pol, baik dari orang tuanya ataupun kakak-kakaknya ini. Betul ya. sekali. Nah ada hal lain Pak Pol tentang kekerasan ini. Nah ini
kekerasan juga acap kali datang sebagai tuntutan yang tidak terpenuhi. Misalnya anak itu dituntut ulangannya harus bagus, anak itu dituntut tidur harus pagi, atau dituntut pulang nggak boleh malam jam berapa. Waktu gagal, dia pukul, dimarahi dan sebagainya. Nah, sudah tentu akhirnya nih si anak merasa tertekan, bukan saja dengan kemarahan-kemarahan atau pukulan-pukulan, tapi juga dengan tuntutan itu sendiri. Bahwa baginya tuntutan ini nih nggak realistik, terlalu menekannya. Nah, anak yang terbiasa dibebani dengan tuntutan demi tuntutan dan tidak banyaknya kasih sayang, cenderung akhirnya tuh menyerap sikap seperti itu, pola seperti itu. Dan dia berlakukan dan dia terapkan kepada orang lain. Dia pun menuntut orang lain, harus gini, harus gitu. Kalau orang nggak bisa memenuhinya, maka dia juga akan marah dan tidak jarang juga akan menggunakan kekerasan. Jadi akhirnya tuh tuntutan-tuntutan itu diserap. Mungkin bukan tuntutan yang sama, tapi polanya itu tuh, menuntutnya itu tuh, yang diserap oleh si anak. Setelah dia mulai besar, dia akan menuntut sekelilingnya. Dan sama kalau orang nggak bisa memberikan yang dia inginkan, dia juga akan ngamuk. Ya, jadi anak ini menjadi seseorang yang keras sekali untuk menuntut orang lain memenuhi kebutuhannya gitu, atau apa yang dia inginkan gitu Pak Pol ya. Betul sekali. Ya, Pak Pol mungkin ada hal lain yang ingin Pak Pol sampaikan? Nah, tuntutan yang begitu tinggi ya, apalagi jika disertai kekerasan akan membuatnya syarat dengan keinginan untuk memberontak. Inilah sebabnya anak-anak ini nih pada akhirnya mengembangkan perilaku membangkang, perilaku-perilaku destruktif karena mereka menjadi anak-anak yang nggak tahan dengan larangan, dengan perkataan nggak boleh, dengan perkataan harus. Nggak bisa tuh mereka terima kata-kata seperti ini. Jadi bawaannya tuh kalau ada otoritas, bawaannya justru mau menghancurkan otoritas tersebut. Itu sebabnya dia susah sekali untuk bisa berprestasi baik di sekolah dan mendapatkan reputasi juga yang baik di sekolah atau di kalangan teman-temannya. Karena memang dia nggak bisa menerima ketegasan. Begitu ada nada tegas, bawaannya mau ngelawan aja, mau ngelawan aja, mau ngelawan aja. Jadi akhirnya yang perlu dia pelajari, dia nggak pelajari. Dia perlu menimba pelajaran dari peristiwa tertentu, juga dia nggak pelajari. Kenapa? Karena sifat mau belajarnya, tunduknya pada yang di atasnya atau pada orang lain, itu sangat-sangat kecil. Ya, jadi memberikan disiplin kepada anak, itu kalau kita tidak tahu caranya dan tidak tahu porsinya, itu malah merusak anak, bukan malah membentuk anak gitu Pak Pol. Betul sekali Pak Gunawan. Makanya kita mesti berhati-hati. Tadi saya sudah singgung, kekerasan seperti itu tuh bisa menciptakan memang macan yang baru di rumah kita. Tapi kalau nggak hati-hati, memang menghancurkan anak. Jadi ada kebalikannya, Pak Gunawan, ada anak-anak yang karena terlalu dikerasi, dihajar, dipukul dan sebagainya, dan jiwanya nggak kuat, depresi. Mungkin nggak sampai dia itu tuh lumpuh, nggak bisa bersekolah dan sebagainya. Tapi kita bisa melihat penampakannya, wajahnya selalu layu, murung, nggak ada semangat. Hatinya banyak kecemasan, banyak ketakutan, keraguan-raguan, terus akhirnya menjadi ciri-cirinya. Bimbang, nggak berani ambil keputusan, takut salah. Itu akhirnya menjadi ciri-ciri hidupnya. Nah, itu semua terpulang dari kekerasan. Ya, cara-cara orang tua mengekspresikan kemarahan baik kepada satu sama lain maupun kepada anak-anaknya. Nah, ini anak-anak seperti ini biasanya itu haus akan kasih sayang gitu Pak Pol ya. Ya. Dan ini mudah sekali dia terjebak di dalam dosa yang lain. Misalnya jatuh kepada orang yang tidak bertanggung jawab gitu Pak Pol. Apalagi kalau ini putri. Wah, ini cerita yang sangat-sangat klasik Pak Gunawan. Ya, ini sering terjadi anak-anak perempuan yang dibesarkan dengan kekerasan oleh orang tuanya dalam usia yang relatif muda sudah mencari pacar. Mencari pacar karena apa? Memang haus akan kasih sayang. Dan mau mendapatkan tempat berteduh. Maka dia akan mencari pasangan yang seakan-akan tuh kebalikan dari ayahnya. Tapi kalau dia nggak hati-hati dan memang ya karena dia masih muda, belum bijaksana, mudah sekali terpedaya, dia mudah jatuh ke tangan orang yang juga bermasalah. Misalnya orang-orang atau pria-pria yang dibesarkan dalam kekerasan juga, namun berusaha untuk nggak keras, makanya ya menggunakan tutur kata yang lebih lembut dan sebagainya.
Namun tatkala marah, wah baru kelihatan. Persis seperti orang tuanya juga. Dia dipukuli habis-habisan. Nah sekarang dia sudah besar, dia memukuli orang juga. Nah sekarang siapa yang kena? Pacarnya. Nah itu cerita klasik yang sering kita dengar Pak Gunawan. Dan saya kok memang makin hari makin sering mendengar kisah-kisah seperti ini. Ini membuktikan memang rupanya cukup banyak orang tua yang nggak tahu mengerti ya bagaimana membesarkan anak. Menuntut anak dengan kekerasan atau relasinya penuh dengan konflik dan kekerasan. Dan nggak ada lagi tuh cipratan kasih sayang kepada anak. Akhirnya anak-anak ini keluar haus kasih sayang. Kalau laki-laki dia akan memangsa perempuan. Dia akan taklukkan, dia akan cengkram, dia akan gunakan sangkar menaruh itu perempuan di dalam sangkarnya supaya nggak bisa kemana-mana. Kalau dia perempuan, dia akan mencari pria yang bisa melindunginya. Tapi seringkali mereka nggak bijaksana. Akhirnya pria yang melindungi juga akhirnya akan menginjak-injak dan menyiksanya. Iya, bagaimana kalau seseorang anak itu dibesarkan dalam kasih yang ya kurang diberikan kepadanya gitu Pak Bos? Yang biasanya terjadi adalah dia itu tuh akan sukar mengasihi orang Pak Gunawan. Karena sekali lagi kita itu tuh tahu mengasihi karena dikasihi. Kalau kita nggak punya pengalaman dikasihi, kita susah mengasihi orang karena kita nggak ngerti caranya bagaimana. Kita mesti melihat dan mengalami sentuhan-sentuhan kasih dari orang tua. Itu nanti kita terapkan, kita balikan kepada orang tua. Kita juga mengasihi mereka dengan cara yang sama. Dan akhirnya kita membagikan kasih itu kepada orang lain juga. Nah anak-anak yang dibesarkan dengan kekerasan dan minimnya kasih, akhirnya nggak tahu bagaimana mengasihi orang. Dia benar-benar tuh sangat berpusat pada dirinya sendiri. Dia akan terus menuntut pasangannya untuk bisa mengerti dia dan mengerti dia. Dia sendiri nggak mau mengerti pasangannya. Kebutuhan pasangannya apa? Oh dia nggak pusingin. Dia nggak akan pusingin. Yang penting kebutuhannya dulu didahulukan. Makanya kalau keinginannya dihalangi oleh pasangannya, wah dia udah akan ngamuk sekali. Nggak boleh tuh orang menghalangi keinginannya. Makanya dia akan bisa ngamuk, dia akan gunakan kekerasan. Iya, bukan hanya tidak boleh jadi seperti yang Pak Paul katakan, tetapi juga ada pasangan itu yang menuntut pasangan hidupnya itu untuk mengasihi dia itu total tanpa syarat gitu. Memang seperti itu Pak Paul ya? Itu sering terjadi Pak Gunawan. Mereka menjadi orang yang super posesif. Bahwa dunia itu tuh bolehnya tuh hanya berputar di sekitar dia. Nggak boleh di sekitar orang lain. Jadi kalau pasangannya memperhatikan orang lain, memperhatikan keluarganya, ibunya, ayahnya, wah dia ngamuk. Harus dia semuanya. Nggak boleh orang lain, harus dia semuanya. Jadi semua harus terpulang kepada dirinya. Nah, ini sebuah relasi yang memang sangat menyengsarakan orang. Ya, ini menjadi orang yang pencemburu tapi buta gitu Pak Paul ya? Betul sekali. Dan dia mungkin sekali akan menggunakan dalih-dalih bahwa enggak, ini seharusnya, kamu kan memang seharusnya mendahulukan saya. Nggak boleh mendahulukan orang lain. Ya, jadi alasannya sebenarnya kelihatannya rasional, tapi itu penuh dengan emosi gitu Pak. Betul sekali. Dan yang sekali lagi yang memang membuat ini relasi sangat gak seimbang adalah dia menuntut kasih, dia sendiri nggak bisa memberikan kasih. Iya. Dia menuntut orang selalu harus sabar. Dia boleh nggak sabar. Seperti begitu. Nah Pak Paul, ini kan ada kemungkinan itu pasangan suami istri ini, dua-duanya adalah orang yang haus kasih. Nah apa yang terjadi Pak Paul kalau seperti itu? Wah saling menuntut deh Pak Gunawan. Nggak ada yang bisa toleransi, nggak ada yang bisa sabar. Dua-duanya pokoknya saling menuntut. Kamu harus lebih mendahulukan saya. Kamu harus lebih mendahulukan saya. Ini saya takut nih makin banyak Pak Gunawan di masa mendatang. Maka nanti akan lebih banyak perceraian juga kalau memang pribadi-pribadi yang menikah seperti ini. Memang nggak ada yang bisa memberikan kasih. Hanya bisanya menuntut kasih. Nah kasih itu tuh bentuk konkretnya apa? Mengutamakan, mendahulukan. Jadi memang kita akan banyak melihat orang-orang yang luar biasa, self-centered, selfish sekali. Pokoknya kepentingan dirinya yang harus didahulukan. Ya, sebenarnya itu bisa diselesaikan sebelum mereka menikah gitu Pak Paul. Memang bisa Pak Gunawan, tapi memang ini nggak cepet ya. Dia itu memang harus sebetulnya hidup dalam sebuah komunitas yang baru, di mana dia dapat ketegasan, didisiplin, tapi sekaligus mendapatkan kasih sayang. Ya, tanpa kekerasan, didisiplin,
dan juga diberikan kasih sayang. Nah, itu tuh komunitas yang diperlukannya. Kalau dia bisa mencicipi kehidupan yang seperti itu untuk satu jangka waktu yang agak panjang, memang itu bisa menetralisir pengalaman buruk yang dialaminya dulu. Ya Pak Paul, apakah kekerasan yang dia lihat pada masa anak-anak ini Pak Paul, itu berpengaruh kepada citra dirinya ketika dia menjadi dewasa gitu Pak Paul? Sangat-sangat berpengaruh Pak Gunawan. Jadi kebanyakan mereka-mereka ini nih akan sukar mengasihi diri. Sebab kenapa? Sebab yang dilihat kan bukan kasih, yang dilihat kan kemarahan, kebencian, kekerasan yang dia harus alami. Berarti ya nggak ada yang baik pada dirinya. Nggak ada yang patut dipuji pada dirinya. Nggak ada yang layak untuk dibanggakan pada dirinya. Makanya orang tua itu memperlakukannya dengan begitu penuh kekerasan. Akhirnya dia pun berkesimpulan itulah dia. Bahwa dia adalah orang yang memang nggak punya lagi sesuatu yang baik. Nggak ada lagi sesuatu yang positif pada dirinya. Semuanya memang sudah sangat buruk. Nah, ini akhirnya ini menambah api kebencian dah. Baik terhadap dirinya maupun terhadap orang lain. Ya itu tuh, ya pokoknya yang keluar dari dirinya itu benar-benar kebanyakan adalah api dah. Jarang sekali sesuatu yang sejuk. Nah, biasanya orang-orang yang mengalami hal seperti itu Pak Paul, yang katakan produk dari suatu keluarga yang seringkali bertengkar, memperlihatkan kekerasan dan sebagainya. Apakah yang bersangkutan ini bisa menyadari bahwa dirinya adalah korban atau tidak menyadarinya, Pak? Ada yang menyadari, ada yang enggak, Pak Gunawan. Jadi ada yang menyadari, tapi enggak berkutik. Makanya setelah dia marah, dia pukul istrinya atau anaknya, dia menyesal. Tapi kalau peristiwa yang serupa terjadi lagi, orang membuat dia marah, dia nggak bisa kendalikan diri lagi, dia menjadi sangat-sangat ganas lagi, kalap lagi, dan diminta maaf lagi. Jadi sebetulnya dia menyadari, tapi dia nggak bisa lepaskan diri dari ikatan ini. Ya, tapi ada nggak orang yang nggak menyadari? Ada. Ada orang yang justru beranggapan bahwa saya di pihak yang benar. Seharusnya kamu tuh yang memang mengalah. Kamu yang harusnya mendahulukan saya. Nah, dia nggak bisa ngelihat bahwa dia pun harus mendahulukan pasangannya. Dia nggak bisa ngelihat begitu. Dia pun harus mengalah demi pasangannya. Nah, kadang-kadang itu tuh yang juga terjadi. Nah, biasanya orang yang bisa menyadari, itu faktor apa Pak Paul? Yang bisa menolong, kok dia bisa menyadari sedang yang lain tidak bisa menyadari. Dan kemungkinan yang terbanyak adalah yang tidak bisa menyadari rasanya. Biasanya dimulai dengan dia melihat dampak perbuatannya pada orang lain. Waktu dia begitu kasar, dia begitu sadis ya, dia melihat orang itu kesakitan, dia tiba-tiba tuh terhenyak, dia disadarkan bahwa, waduh, kok saya menjadi seperti misalkan papa saya nih sekarang. Jadi waktu dia melihat bukti kekerasannya, dia diingatkan dengan papanya, kok saya sama. Atau hal yang lain juga yang bisa membuat dia menyadari adalah dia mulai menerima kasih. Dan dia akhirnya itu mempunyai kelembutan juga. Sehingga waktu dia lepas kendali lagi, aspek lembut kasih itu tuh sudah mulai ada. Sehingga bisa mengingatkan dia, kamu itu tuh salah. Dan yang ketiga adalah sewaktu dia mengalami pertobatan rohani. Dia sadar bahwa dia telah dibesarkan di dalam rumah tangga yang penuh dengan kekerasan. Sehingga dosa ini menjadi bagian dalam hidup dia sekarang. Nah, dia disadarkan akan itu semuanya. Iya. Bapak, biasanya kekerasan itu memang melahirkan kekerasan ya. Nah, tetapi itu kan antara kekerasan itu kan terjadi di antara suami istri. Nah, apakah pengaruhnya kepada anak ini juga bisa terjadi? Anak ini menjadi seseorang yang suka akan kekerasan gitu Pak? Kebanyakan iya Pak Gunawan. Kalau dia nggak hancur menjadi orang yang depresi berat, dia menjadi orang yang akan melestarikan pola asuh itu. Ya, dia membuatnya itu kekerasan seperti ini membuatnya senang menyakiti orang lain. Ini makanya nih dari semua gangguan kejiwaan, gangguan antisosial ini gangguan yang serius. Ya, kebanyakan pembunuh berantai adalah orang-orang yang mengidap gangguan ini. Ya, jadi seakan-akan ya dia mendapatkan kepuasan tersendiri ketika melihat orang menderita kesakitan. Ya, kalau di anak-anak tuh dia belum bisa menyakiti orang, dia menyakiti hewan. Dia akan tusuk-tusuk, dia akan gantung hewan, misalkan kucing atau apa. Jadi kayaknya tuh waktu dia melihat kesakitannya, penderitaan, justru dia mendapatkan kepuasan. Justru dia akan merasa tidak senang dengan orang yang bahagia.
Nah, ini kejahatannya nih. Nggak senang dengan orang yang bahagia. Kalau lihat orang bahagia, dia terdorong justru ingin menghancurkan kebahagiaan orang. Pertanyaannya kenapa? Jawabannya sangat sederhana. Ia sendiri tidak pernah mencicipi kebahagiaan itu. Dan dia pun berpikir dia mungkin selama-lamanya tidak akan pernah mencicipi kebahagiaan itu. Nah, jadi buat dia, kalau saya nggak pernah akan bisa mencicipinya, kenapa orang lain harus mencicipinya? Kan nggak adil. Makanya dia lebih suka tuh merusakkan kebahagiaan orang. Supaya sama seperti saya lah artinya. Semuanya nggak pernah bahagia. Semuanya hidup dalam kesakitan. Nah, inilah sifat jahatnya nih, yang memang akan sangat merugikan masyarakat. Ya, jadi sadisme itu sebenarnya munculnya dari keluarga-keluarga dengan latar belakang seperti itu, Pak Paul. Kebanyakan itu, Pak Gunawan, betul sekali. Iya, Pak Paul, dalam hal ini apakah ada ayat firman Tuhan yang Pak Paul ingin sampaikan untuk melengkapi perbincangan kita ini? Firman Tuhan di Amsal 10 ayat 12 berkata, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Kalau kita menyadari kita mempunyai masalah ini, kita memang mesti datang kepada Allah yang adalah kasih. Kita harus mengakui kekurangan dosa kita, kelemahan kita. Kita harus memintanya mengisi kita dengan kasih-Nya setiap hari. Setiap hari disiplinkan diri membaca firman Tuhan. Meminta Tuhan mengisi kita dengan firman-Nya. Tuntun kita, setiap tindakan kita, biarlah itu semuanya diatur oleh Tuhan. Nah, dengan kondisi seperti inilah, kita lebih bisa dikendalikan, Pak Gunawan. Nah, dan setiap hari doa kita adalah minta Tuhan mengisi hati kita dengan kasih. Sehingga perlahan-lahan genangan kebencian itu tuh akhirnya makin berkurang. Dan diisi dengan air yang lebih bersih, yaitu air kasih dari Tuhan sendiri. Ya, memang pertengkaran itu sulit dihindarkan di dalam sebuah kehidupan rumah tangga, Pak Paul ya. Tetapi sebaiknya hal itu bisa kita lakukan jauh dari pandangan anak-anak ini supaya tidak memberikan dampak yang negatif seperti itu, Pak Paul ya. Betul sekali, Pak Gunawan. Dan juga sebisanya anak ini dijauhkan dari tontonan-tontonan yang bersifat kekerasan yang akan membentuk dirinya seperti sangat keras dan sebagainya seperti yang tadi Pak Paul sampaikan. Betul. Ya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan kali ini, dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang kekerasan dan tuntutan. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara